Saya yakin saudara diberkati lewat pujian penyembahan hari ini, dan saya percaya saudara sudah siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dalam renungan terakhir yang saya sampaikan, kita melihat bagaimana Yusuf menjadi teladan bagi kita dalam menghadapi berbagai pembatasan, restrictions, dan juga keterbatasan dalam hidupnya, khususnya ketika dia berada di dalam penjara. Kita melihat bahwa Tuhan telah tetap menyertai dia dan mengaruniakan kasih setianya kepada Yusuf. Yusuf tetap melakukan yang terbaik sehingga dia menjadi orang kepercayaan kepala pegawai penjara. Selain itu, Yusuf juga melakukan kebaikan kepada orang lain sekalipun dia berada dalam penjara karena tuduhan palsu. Dalam penderitaannya, Yusuf tetap menjadi berkat bagi orang lain sehingga dia menolong mereka yang dalam kesusahan. Dia menolong kepala juru minuman dan kepala juru roti Firaun. Namun perbuatan baik Yusuf tidak mendapat balasan yang dia harapkan. Bahkan Alkitab mencatat bahwa setelah kepala juru minuman itu diangkat kembali oleh Firaun seperti yang dikatakan oleh Yusuf, dia melupakan Yusuf sama sekali. Mungkin saudara juga pernah mengalami hal ini. Anda percaya kepada prinsip menabur dan menuai. Anda melakukan perbuatan baik kepada orang lain, dan sekalipun Anda sendiri dalam keadaan yang penuh dengan kesusahan dan pergumulan, namun sayang sekali kebaikan Anda tidak dibalas dengan kebaikan oleh orang lain yang telah Anda bantu. Mereka malah melupakan Anda sama sekali dan mungkin malah melakukan yang kebalikannya kepada saudara. Namun lewat renungan firman Tuhan hari ini, saya berdoa saudara akan dikuatkan sekalipun telah melewati pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan seperti itu. Melalui renungan hari ini kita akan melihat suatu kebenaran bahwa sekalipun manusia melupakan kita, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kita, bahwa sesungguhnya kita selalu ada dalam pengawasan dan rencana Allah. Tuhan ternyata sedang bekerja untuk mempersiapkan Yusuf untuk penggenapan rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan Yusuf. Apa yang Tuhan lakukan bagi Yusuf juga Tuhan bisa lakukan untuk setiap kita. Mungkin bukan dalam bentuk sebagai penguasa di Mesir, tetapi dalam penggenapan rencananya dalam kehidupan setiap kita. Jadi apakah yang harus kita lakukan di dalam masa penantian seperti Yusuf yang sedang berada di penjara pada masa itu? Ada beberapa prinsip yang bisa saya sampaikan kepada saudara untuk bisa kita praktekkan dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus siap sedia senantiasa akan kejutan dari Tuhan. Saya yakin Yusuf menantikan pertolongan dari kepala juru minuman yang telah ditolongnya. Namun setelah dinanti-nanti, kelihatannya Yusuf sudah sungguh-sungguh dilupakan. Semua harapan untuk dikeluarkan dari penjara, untuk mendapatkan keadilan merupakan harapan yang sia-sia. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Dia sedang, namun tidak demikian dengan Tuhan yang selalu memperhatikan dia. Orang lain melupakan, namun Tuhan tidak melupakan dia. Tuhan sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk melakukan perkara besar dalam kehidupan Yusuf, sehingga bukan saja dibebaskan dari penjara, bahkan menjadi seorang pembesar, seorang penguasa, pemerintah, sebagai seorang perdana menteri tanda kutip di Mesir pada masa itu. Alkitab melaporkan bahwa setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu itu buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun
Setelah itu Firaun mimpi yang kedua, di mana yang kedua kalinya itu dia melihat ada 7 tangkai gandum yang bernas baik dan kemudian 7 bulir gandum yang kurus dan layu. Oleh karena tidak ada orang yang berilmu di Mesir yang bisa menafsirkan mimpi Firaun, akhirnya kepala juru minuman teringat Yusuf. Saudara bisa bayangkan 2 tahun sudah berlalu. Bagi Yusuf hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti ke tahunnya. Setelah 2 tahun kemudian, baru kepala juru minuman ini ingat Yusuf, bukan karena dia mau membalas budi baik dari Yusuf, tetapi oleh karena ada kebutuhan saat itu. Juru minuman itu menceritakan kepada Firaun mengenai Yusuf yang mengartikan mimpinya yang menjadi kenyataan. Seketika itu juga Firaun memerintahkan untuk memanggil Yusuf. Setelah bercukur dan berganti pakaian, bersiap-siap, Yusuf segera menghadap Firaun dan Yusuf berhasil menafsirkan arti mimpi Firaun dan juga memberikan saran kepadanya bagaimana menghadapi situasi keadaan yang ada yang akan datang melawat Mesir dan dunia pada masa itu. Dan akhirnya Yusuf bukan saja dikeluarkan dari penjara, puji Tuhan, dia bebas, tetapi bahkan dia diberikan tanggung jawab yang luar biasa besarnya. Dia diangkat sebagai seorang penguasa di Mesir, yaitu mungkin kalau kita zaman sekarang kita sebut Perdana Menteri, seorang yang berkuasa. Saudara bayangkan, ini negara yang terbesar pada masa itu, negara yang paling berkuasa, superpower nation atau kingdom pada masa itu. Saudara bayangkan dia menjadi orang penguasa di situ. Yusuf juga berkata, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ternyata mimpi Firaun bukanlah sesuatu yang kebetulan. Mimpi Firaun memiliki makna, memiliki arti. Mimpi Firaun merupakan bagian dari campur tangan Tuhan untuk mengeluarkan Yusuf dari penjara dan mengangkat Yusuf menjadi seorang perdana menteri di Mesir. Untuk memelihara kehidupan, kelanjutan kehidupan daripada keluarganya, bahkan manusia pada masa itu yang akan menghadapi kelaparan besar. Meskipun telah lewat 2 tahun Yusuf menafsirkan arti mimpi kepala juru minuman itu, namun saat ini juga pada waktu dibutuhkan dia juga bisa menafsirkan arti mimpi Firaun. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Yusuf siap senantiasa setiap waktu untuk dipakai oleh Tuhan. Selama penantian dia tetap dekat dengan Tuhan, dia tetap mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Dia tetap mengerti isi hati Tuhan, itu yang terpenting. Sehingga dia bisa mengerti akan maksud dan arti mimpi yang Tuhan berikan kepada Firaun. Dia tetap pelihara karunia yang Allah berikan dalam kehidupannya. Dia tetap melayani Tuhan menggunakan talenta yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia tetap dengar-dengaran suara Tuhan sehingga dia mengerti persis, dia mengenal persis makna yang Tuhan berikan lewat mimpi kepada Firaun. Pada waktu Tuhan Yesus berbicara mengenai akhir zaman dan kedatangannya yang kedua kali, Tuhan Yesus selalu mengingatkan murid-muridnya agar mereka siap senantiasa dan berjaga-jaga. Dalam Lukas pasal yang ke-12 mulai 35, Tuhan Yesus berkata demikian, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu selalu seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada waktu tengah malam atau pada waktu dini hari mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang dan ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar,
hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Pandemi COVID-19 ini telah berlangsung selama sekitar 2 tahun lamanya. Banyak orang telah menjadi putus asa dan patah semangat dalam usaha mereka untuk mencapai impian mereka, baik itu studi, dalam pekerjaan, usaha, bahkan pelayanan. Sebagian orang telah menjadi lelah, sebagian orang telah menjadi suam-suam kuku, sebagian orang lagi telah meninggalkan iman mereka. Namun, saya mau ingatkan kepada saudara bahwa apabila Tuhan beracara, maka itu semudah kita membalikkan telapak tangan kita. Hanya dalam seketika saja Yusuf masih tetap melakukan kegiatannya di penjara kemarin. Mungkin tadi malam dia juga tidur seperti malam-malam sebelumnya 2 tahun terakhir ini. Namun besok paginya dia dipanggil untuk menghadap Firaun dan dijadikan penguasa Mesir. Ternyata Tuhan sedang berkarya tadi malam waktu Yusuf sedang tidur. Tuhan sedang melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan juga sanggup melakukan hal itu di tengah pandemik ini yang masih berkecamuk di dunia ini. Dia bisa mendatangkan suatu surprise, kejutan yang membalikkan situasi keadaan yang ada. Saya percaya masa-masa pembatasan dan penuh keterbatasan akibat COVID-19 ini akan segera berlalu. Saya percaya akan hal itu, ada nubuatan yang datang. Saya percaya dalam waktu yang tidak lama lagi. Itulah sebabnya kita harus siap sedia. Ketika segala sesuatu telah dibuka dan kita juga sebagai gereja harus siap melayani lagi, menjangkau jiwa-jiwa lagi bagi kerajaan Allah, menjadi saksi Kristus lagi. Dan apabila Kristus datang kedua kalinya, kita juga sudah siap sedia. Amin. Yang penting bagi kita adalah senantiasa siap sedia. Dan pada saat Tuhan melakukan kejutan bagi kita, kita sudah siap menyambutnya. Dan rencana Allah digenapi dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus bersedia mengalami masa pengujian. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya mengapa Yusuf harus tunggu 2 tahun lagi di penjara setelah menafsirkan arti mimpi kepala juru minuman Firaun itu. Kisah Yusuf dimulai ketika dia berumur 17 tahun, tercatat dalam Kejadian 37 ayat yang kedua. Dia kemudian dijual oleh saudara-saudaranya sendiri dan menjadi budak di Mesir. Ketika dia berada di Mesir dan bekerja sebagai seorang budak, dia sempat dituduh dengan tuduhan palsu yang menyebabkan dia dipenjara. Ketika dia dikeluarkan dari penjara dan menjadi Perdana Menteri di Mesir, Kejadian pasal 41 ayat 46 mencatat bahwa umurnya 30 tahun. Sekitar 10 tahun lagi, barulah ia bertemu dengan saudara-saudaranya yang pergi ke Mesir untuk membeli makanan dan sujud di depan Yusuf seperti dalam mimpi Yusuf sekitar 13 tahun sebelumnya. Tentu saja hal ini tidak kebetulan. Yusuf ada dalam rencana Tuhan, bahkan apa yang jahat yang direncanakan oleh manusia terhadap dia, Tuhan memutarbalikkannya untuk kebaikan Yusuf. Yusuf menyadari hal ini ketika dia berkata kepada saudara-saudaranya demikian. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istana dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Luar biasa, haleluya. Dan ketika saudara-saudaranya dalam ketakutan setelah ayah mereka meninggal beberapa waktu kemudian, Alkitab mencatat demikian. Yusuf berkata kepada saudara-saudara, janganlah takut sebab aku
Inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kembali lagi kepada pertanyaan tadi, mengapa Yusuf terkurung 2 tahun di penjara sebelum dipanggil bertemu Firaun dan dijadikan penguasa di Mesir? Mengapa 2 tahun kemudian baru Tuhan memberikan mimpi kepada Firaun? Jawabannya ada dalam Mazmur 105. Dikatakan demikian, ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya dimasukkan ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Bahasa Inggris terjemahan Inggris katakan demikian, New Living Translation, until the time came to fulfill his dream, the Lord tested Joseph's character. Satu terjemahan lagi dalam terjemahan New King James berkata, until the time that his word came to pass, the word of the Lord tested him. NIV berkata demikian, till that he foretold came to pass, till the word of the Lord prove him true. Ada 2 hal penting yang dikatakan menurut Mazmur 105. Bahwa sampai saat nubuatan firman yang diberikan Tuhan kepada Yusuf lewat mimpinya untuk digenapi. Dengan kata lain, ada waktu yang ditentukan oleh Tuhan untuk penggenapan perkataan profetik itu diberikan kepada Yusuf lewat mimpinya itu. Jadi Tuhan menentukan suatu waktu agar apa yang Tuhan sudah katakan kepada Yusuf lewat mimpinya bisa menjadi suatu kenyataan. Jadi selama hal itu masih belum terjadi, maka Yusuf berada dalam penantiannya. Dalam penantian ini Alkitab berkata bahwa Yusuf itu diuji. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam masa penantian ini, Mazmur 37 mengatakan kepada kita, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah kepada orang yang berhasil dalam hidupnya karena orang yang melakukan tipu daya. Pada saat kita harus menanti, pada saat kita belum melihat penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita, kita belajar berserah kepada Tuhan. Hal yang kedua yang penting dalam Mazmur 105 ayat 19 tadi adalah bahwa Tuhan menguji sifat karakter Yusuf. The Lord tested Joseph's character. Nah, waktu atau saat penggenapan firman atau nubuatan itu bukan bergantung kepada tanggal, bulan, dan tahun. Tetapi waktu yang dimaksudkan di sini adalah berbicara mengenai saat karakter Yusuf sudah lulus melewati ujian. Ternyata saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, 2 tahun penantian daripada Yusuf adalah masa di mana Tuhan menguji karakter, membangun sifat daripada Yusuf supaya dia siap untuk mengemban tugas yang besar yang Tuhan berikan kepada dia. Jadi waktu penggenapan itu adalah waktu di mana Yusuf sudah lulus tes pengujian akan sifat karakternya di dalam sesuai firman Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kita bagaimana semestinya kita menghadapi kesengsaraan, penderitaan, tantangan, masalah dalam hidup kita. Dia berkata demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hidup kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Karena pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. 2 tahun terakhir adalah masa yang penuh tantangan kesengsaraan bagi banyak orang. Termasuk gereja Tuhan. Kita menghadapi begitu banyak tantangan oleh karena keterbatasan, pembatasan. Namun apabila Anda menyadari bahwa kesengsaraan itu bisa dipakai oleh Tuhan sebagai suatu ujian bagi kita, maka kita tidak perlu kecewa dan putus asa. Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Inilah yang berbicara mengenai karakter kita. Dengan kata lain, apabila kita tetap bertekun, maka kita lulus ujian itu dan harapan kita akan menjadi kenyataan. Amin. Hal yang ketiga, kita harus belajar selalu pegang janji Tuhan. Mazmur 105 ayat 42 dalam terjemahan Inggris berkata demikian, "For he remember his holy promise given to his servant Abraham." Terjemahan Indonesia katakan, sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus akan Abraham hambanya. Firman Tuhan berkata janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peluburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Kemudian firman Tuhan juga berkata, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Ia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya, sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita. Kehidupan orang Kristen harus senantiasa beralaskan janji-janji Tuhan. Baik itu keselamatan, baik itu pengampunan dan hidup yang kekal, semata-mata adalah karena janji Tuhan yang harus kita terima dengan iman. Yaitu pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, firman Tuhan berkata dosa kita diampuni. Firman Tuhan berkata kita diberikan hidup yang kekal, kita dilahirkan baru. Secara jasmani mungkin tidak ada perubahan apa-apa, tapi secara rohani kita telah diangkat menjadi anak Allah, dan kita akan menerima warisan kita pada akhirnya. Itu sebabnya kita terima dengan iman. Meskipun kita belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan bahkan mungkin juga tidak merasakannya secara jasmani, tetapi iman percaya kita memberikan suatu keyakinan bahwa semua dosa kita telah diampuni. Tuhan telah memberikan hidup kekal dalam kehidupan kita, dan kita telah menjadi anak-anak Allah. Semua berdasarkan janji firman Allah yang harus kita pegang senantiasa. Pemazmur berkata bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji. Dengan kata lain, pemazmur bukan saja sekedar percaya karena iman itu, tetapi ternyata pemazmur telah mengalami janji-janji Allah dalam kehidupannya. Allah telah menepati janjinya dalam kehidupan sang pemazmur. Saya yakin saudara juga pernah mengalami bagian dari janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Ingat akan hal itu. Dan Mazmur 18, pemazmur sekali lagi menyatakan kemurnian janji Allah. Dia telah mengalami penggenapan janji Allah dalam kehidupannya, dan dia percaya bahwa tidak ada Allah lain yang sanggup melakukan itu. Karenanya Allah kita di dalam Kristus yang sanggup melakukan segala perkara, dan tidak ada ilah lain yang memiliki kuasa seperti Allah kita. Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Allah sanggup menepati dan menggenapi setiap janji Allah bagi kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Telah banyak janji-janji yang Allah berikan kepada jemaat New Beginning Church sejak gereja kita mulai. Gereja ini akan sungguh-sungguh menjadi berkat. Gereja ini akan menjadi tempat permulaan yang baru bagi banyak orang. New beginning bagi banyak orang. Orang-orang yang berdosa akan memulai hidup yang baru di dalam Kristus. Orang yang patah semangat akan menemukan semangat yang baru. Orang-orang yang sakit akan menemukan kesembuhan dan memulai hidup yang baru.
Dan saya yakin bahwa Allah juga telah menyediakan hal-hal yang baru dalam kehidupan Anda. Dan janji-janjinya akan tergenapi dalam kehidupan saudara, asal saudara tetap percaya. Itulah sebabnya marilah kita tetap berpegang teguh akan janji-janji Allah. Dan semakin semangat menyongsong janji berkatnya yang berlimpah dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang lain. Seperti janji Tuhan kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberkati dia dan olehnya semua bangsa di muka bumi diberkati. Tuhan juga telah memanggil kita New Beginning Church menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah sebabnya mari kita pegang teguh kepada janji Allah. Sebab Kristus adalah Ia bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin, saudara. Sebagai kesimpulan, Mazmur 105 ayat 44 dan 45 berkata demikian. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Saudara, ini adalah merupakan kesimpulan dari Mazmur 105. Di mana penulis Mazmur ini sedang berbicara mengenai akan sejarah daripada bangsa Israel. Sejak Abraham hingga Yusuf, bahkan setelah mereka memasuki tanah perjanjian. Ternyata saudara, yang Tuhan inginkan atau yang dipaparkan oleh penulis Mazmur ini, bahwa ini loh kehendak Tuhan, ini loh keinginan Tuhan, yaitu dalam hidup kita senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang mengasihi Tuhan akan menjadi pelaku firman. Demikian juga Rasul Yakobus berkata, orang yang mempunyai iman yang murni, iman yang hidup adalah orang yang menjadi pelaku firman. Itu sebabnya jadilah pelaku firman yang teruji, sehingga dipercaya Tuhan untuk melaksanakan rencana dan kehendaknya melalui hidup Anda. Bagi saudara yang merencanakan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini, mari saudara persiapkan hati Anda, persiapkan roti dan anggur Anda. Kita akan makan dan minum bersama-sama mengingat akan karya Kristus bagi kita di atas kayu salib. Saya akan berikan beberapa waktu kepada saudara untuk persiapkan perjamuan kudus Anda. Saudara bisa merobek dulu akan cover penutup daripada roti maupun juga penutup daripada anggur ini. Kalau saudara sudah siap, kita akan berdoa bersama-sama. Sebelum itu saya bacakan ayat firman Tuhan kepada saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 26 sampai 28 firman Tuhan berkata demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang dimateraikan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Baik saudara, apabila saudara siap, saudara bisa angkat roti di tangan kanan Anda, dan supaya kita berdoa dan kemudian nanti kita akan makan dan minum bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk roti ini, tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi kami, layakkan kami mengambil bagian daripadanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, mengucap syukur apa yang telah Kristus lakukan bagi kami 2000 tahun yang lalu, mati di atas kayu salib untuk menebus kami daripada segala dosa dan memberikan hidup yang kekal. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara kita makan bersama-sama. Mari saudara kita angkat cawan di tangan kanan kita. Tuhan, kami bersyukur untuk cawan ini, anggur darah Yesus telah dicurahkan untuk pengampunan dosa kami. Layakkan kami mengambil bagian daripadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk pengampunan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan materaikan dalam hidup kami. Siapkan kami untuk melaksanakan rencana Allah.
Dan apabila ada kejutan daripada Tuhan, kami juga siap. Berkati umat-Mu, lindungi, jauhkan kami daripada segala yang jahat. Gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis, tegakkan kerajaan-Mu. Jadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup umat-Mu. Umat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Bapa Surgawi, karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, urapan Roh Kudus, menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih untuk perhatian saudara. Minggu depan kita akan beribadah kembali bersama-sama live on-site di Gedung Mapex. Ibadah bahasa Indonesia jam 10 pagi, ibadah Inggris jam 12 siang. Saya harap saudara bergabung bersama dengan kami minggu depan. Terima kasih untuk perhatian saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.